Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak di rumah. Kita bertemu kembali dalam acara sapaan malam hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama sebelum kita beristirahat atau tidur sepanjang kawal malam ini. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami pada malam ini, agar kami diperkenankan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat pembacaan firman-Nya. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sosok perempuan sering dianggap kaum yang lemah, tidak punya kekuatan untuk tampil di kancah peperangan. Namun kenyataannya perempuan punya potensi atau kemampuan di dalam dirinya yang dapat disejajarkan dengan kaum laki-laki. Ketika orang Israel jatuh ke dalam dosa karena mengalami kemerosotan moral dan agama, Allah menyerahkan Israel ke tangan Yabin, Raja Kanaan. Sisera, panglima perangnya, sangat ditakuti karena memiliki 900 kereta besi dan pasukan yang hebat. Saat itu, Israel memasuki era baru di tanah Kanaan, sehingga perlu pengaturan budaya hidup tertib. Dalam situasi ini, tampillah Deborah dan Yael, seorang ibu rumah tangga, untuk maju berperang. Mereka mempunyai keberanian yang luar biasa, rasa percaya diri yang tinggi, dan iman kepada Allah. Ini membuktikan bahwa perempuan mempunyai kekuatan yang tersembunyi atau terselubung di dalam dirinya. Dan jika kekuatan itu diberdayakan, sangat hebat kekuatannya. Satu hal, bahwa mereka yakin bahwa Allah itu hidup dan bersikap adil, sehingga akan menolong mereka. Bayangkan, dengan hanya menggunakan patok dan palu yang dimiliki, mereka berhasil melawan dan mengalahkan Sisera dan tentaranya. Bukan patok dan palunya yang hebat, tetapi kuasa Allah yang ada di dalamnya. Alat-alat yang sederhana itu hanyalah sarana saja. Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak di rumah. Saat ini kita tidak berperang secara fisik melawan musuh dengan senjata, tetapi kita masih menghadapi peperangan rohani, menghadapi kuasa-kuasa yang jahat, sakit penyakit yang sulit disembuhkan, yang belum ada obatnya atau vaksinnya, seperti virus corona yang masih merajalela.
kuasa virus ini bisa saja dipakai Tuhan untuk mengingatkan manusia supaya manusia menyesali perbuatan dan kesalahannya yang jahat dan bertobat. Jangan hadapi virus corona dengan cara hidup yang sebebas-bebasnya atau perilaku yang bersenang-senang sehingga kita lupa virus ini masih gentayangan di mana-mana atau di sekitar kita. Tetapi mari perangi virus corona dengan budaya hidup bersih dan disiplin. Carilah Tuhan, minta pertolongan supaya Tuhan menjaga hidup kita, maka Dia akan bertindak bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang hadir di dalam hidup kami malam ini ketika kami akan berbaring untuk beristirahat atau tidur di sepanjang kawal malam ini. Karena sepanjang hari ini kami merasakan tubuh kami letih dan kami memerlukan untuk beristirahat atau tidur. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa saat ini kami tidak menghadapi peperangan secara fisik dengan menggunakan senjata yang mutakhir sekalipun untuk menghadapi musuh-musuh kami, tetapi kami masih menghadapi peperangan rohani, menghadapi atau melawan kuasa-kuasa jahat seperti sakit penyakit yang seringkali mau melemahkan kami sampai kami tidak berdaya sama sekali. Firman-Mu malam ini memberikan kekuatan iman, meneguhkan kami bahwa dalam situasi yang paling berat sekalipun ketika kami menghadapi kuasa-kuasa yang jahat, maka kami harus datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan tampil dengan kekuatan kuasa-Nya dan mengalahkan kuasa-kuasa yang kami hadapi berupa apapun. Bangunkan kami esok pagi ya Bapa di sorga dengan kesegaran yang baru dan kekuatan yang baru untuk menyambut hari baru, hari Tuhan, hari berkat, hari di mana Tuhan memanggil kami untuk kembali mengucap syukur dalam segala hal, dalam berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang adalah peristiwa iman. Peristiwa iman karena Tuhan mau campur tangan dalam seluruh pengalaman hidup kami secara pribadi, pengalaman hidup di tengah-tengah keluarga, suami istri, anak-anak, cucu, cicit, opa dan oma di hari tuanya. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Robert Watimena, keluarga Gustav Pella, keluarga Nyonya Nimade Ariati, keluarga Nyonya Wahyuningsih Mongula, keluarga Thomas Lusikoy, keluarga Suharno Wiryo Seputro, keluarga Trenggono Pusoko, keluarga Sarah Tenu, keluarga Nyonya Mariana Sembiring, keluarga Nyonya Ani Hernaya Ni Sui, dan semua warga jemaat GPIB Sebaot Bogor dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun saat ini mereka berada.
Yang putus asa, Tuhan tolong beri pengharapan. Yang sedang lemah secara fisik atau iman, Tuhan tolong beri kekuatan. Yang sedang berduka, Tuhan tolong beri penghiburan yang sejati. Yang sedang bingung dengan pergumulan hidup, Tuhan memberikan arah dan pandangan yang jelas dan pasti, karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami memohon kepada keluarga-keluarga ini dimanapun mereka berada saat ini. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan, sayangilah mereka satu berikut satu, pakailah keluarga mereka sebagai keluarga Allah, keluarga di mana Allah sendiri yang memimpin, yang menyelenggara dan melindungi keluarga-keluarga ini. Kami mendoakan warga jemaat yang sedang sakit. Kami doakan Bapak Rudi Yusuf. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Makapuan yang sedang dirawat di Rumah Sakit PMI Bogor, beserta semua saudara-saudara kami satu berikut satu yang saat ini di dalam sapaan malam mereka pun berdoa mengaminkan di dalam hatinya agar Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus menjamah dan mengurapi mereka satu berikut satu sehingga mereka mengalami kekuatan yang baru. Kami mengucap syukur untuk semua saudara yang telah Tuhan pulihkan dari sakit penyakitnya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena hamba-Mu Pendeta Francisca Toding Datu Manuputi telah sembuh, telah dinyatakan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Kami mengucap syukur bersama suami, Pak Toding Datu, anak-anak, bahkan keluarga, serta kami persekutuan jemaat GPIB Sebaot di Bogor. Kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan tim Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Sebaot Bogor yang terus bekerja, yang berusaha merumuskan, menyusun konsep tentang pelaksanaan teknis diselenggarakannya ibadah hari Minggu sesuai dengan protokol kesehatan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang perlu diantisipasi untuk suatu kebaikan bagi penyelenggaraan ibadah-ibadah ini ke depan. Kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus di Minggu Pentakosta yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Kami berdoa agar semua warga jemaat, khususnya warga Sidi Jemaat di rumah masing-masing dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya walaupun secara daring dapat mengikuti perayaan sakramen perjamuan kudus ini supaya mereka menikmati kekuatan kuasa Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan air anggur sebagai peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga keterlibatan dan keikutsertaan warga Sidi Jemaat dalam sakramen perjamuan kudus ini betul-betul memberikan kekuatan dan kesegaran yang baru dalam hari-hari hidup mereka ke depan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah dan kabulkanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang sudah mengikuti acara sapaan malam ini. Dari tempat ini kami menyampaikan salam sehat, salam bugar, salam bahagia bagi kita semua
dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.